Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tono Bonar Sinaga, merupakan mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya sedang berada di Istana Siak Serindrapura yang merupakan salah satu ikon wisata yang ada di Kabupaten Siak. Dari Kecamatan Lubuk Dalam ke Siak Serindrapura, saya beserta teman-teman menempuh jarak sekitar 48 km dengan waktu jarak 1 jam. Saat sampai di tujuan, kondisi jalanan sangat sepi. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kami datang di hari Jumat. Sehingga Siak yang mayoritas penduduknya beragama Islam sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Istana Siak Serindrapura dibangun pada tahun 1723 pada masa pemerintahan Raja Kecik yang dipertuan oleh Sultan Abdul Jalil Ramansyah. Istana Siak Serindrapura. Konon nama Siak berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Pada masa Sultan ke-11, yaitu Sultan Asyaidi Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin, yang memerintah pada tahun 1889 sampai dengan 1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi dengan nama Istana Asyiraya Hashimiyah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya untuk memasuki kawasan Istana Siak, kita diwajibkan untuk menggunakan pakaian panjang atau pakaian tertutup sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kita tidak menggunakan pakaian tertutup, seperti laki-laki menggunakan celana pendek, maka pihak pengelola istana tidak akan mengizinkan untuk memasuki kawasan Istana Siak. Jadi, apabila kamu memiliki keinginan untuk menghabiskan masa liburan kamu di Istana Siak, maka kamu wajib mengikuti peraturan ini. Sekarang, mari kita jelajahi kawasan istana lebih dalam lagi. Nah, sebelum menjelajahi beberapa peninggalan yang ada di Istana Siak, ada kalanya kita mengetahui terlebih dahulu benda-benda apa saja yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, ada peninggalan kerajaan berupa kapal kato, sumur larangan, tempat dan alat makan kerajaan, pakaian, alat perang, dan masih banyak lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Saat ini saya sedang berada di sebelah kapal kato, merupakan kapal dari peninggalan Sultan Abdul Jalil Ramansyah. Kapal ini dibuat pada tahun abad ke-17. Kapal ini terbuat dari bahan dasar besi, digunakan untuk mengunjungi wilayah-wilayah daerah kekuasaan Sultan. Kapal ini selalu berlayar dari Sungai Jantan dan tembus ke laut. Kapal besi berwarna putih ini berukuran panjang 12 meter dengan bobot berat 15 ton. Bentuk kapal ini simpel, mirip seperti tugboat pengangkut kayu yang sering melintas di Sungai Siak. Kapal ini menjadi bukti sejarah bahwa majunya peradaban di Kerajaan Siak pada masa itu. Kapal ini terdiri dari 2 lantai. Bagian bawah menggunakan jendela penutup seperti kapal pada umumnya, dan di lantai atas dibiarkan terbuka untuk tempat duduk para penumpangnya. Nah, ini adalah Sungai Jantan, tempat kapal-kapal kerajaan melintas untuk mengunjungi daerah kekuasaan Sultan. Sungai ini sering dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan hingga saat ini. Pengelola kawasan Siak Serindrapura membuat beberapa bangunan yang dapat dimanfaatkan para pengunjung untuk berteduh serta menikmati hembusan angin sepoi-sepoi, sekaligus melihat kapal-kapal besar yang membawa banyak muatan melintasi Sungai Jantan. Saya sedang berada di sumur larangan. Sumur ini merupakan sumur peninggalan istana. Sumur ini digunakan untuk mandi dan keperluan wudhu oleh raja. Untuk letaknya sumur ini tepat berada di sebelah istana dan juga berada di sebelah kirinya kapal kato tersebut. Sumur ini disebut sumur larangan karena sumur ini dijaga tidak boleh dipakai sembarangan. Hanya dipergunakan keluarga kerajaan. Setelah kita melihat beberapa peninggalan kerajaan yang berada di halaman istana, saatnya kita melihat peninggalan kerajaan Siak yang berada di dalam istana, yang tentunya tidak kalah menarik. Saat memasuki Istana Siak, kita akan langsung disambut dengan patung diorama pertemuan Sultan Siak dengan petinggi kerajaan di ruang adat. Di dekat patung ini pula, kita dapat menjumpai beberapa peninggalan istana, seperti lukisan Sultan bersama permaisuri, serta peninggalan sejarah lainnya, seperti guci yang dilindungi dengan kaca. Berada di dalam Istana Siak, tepatnya di tempat peninggalan-peninggalan oleh Sultan. Di sini bisa kita jumpai beberapa peninggalan Sultan, yang pertama yaitu tempat makannya Sultan. Ini digunakan oleh Sultan untuk menjamu tamu serta tempat makan keluarganya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kursi yang terbuat dari kayu, dan juga beberapa peninggalan Sultan seperti bangku yang terbuat dari emas dan juga lukisannya. Menariknya, meja makan di ruangan meja pertemuan Sultan ini terbuat dari kayu jati oleh pengrajin asal Jepara pada tahun 1890 silam. Banyak pengunjung yang mengabadikan keunikan meja yang berumur 100 tahun lebih itu. Nah, ini merupakan alat musik peninggalan dari Kerajaan Siak Serindrapura, disebut dengan komet.
Komet ini adalah alat musik Grammy. Alat musik super langka ini merupakan produk Jerman yang hanya tinggal 2 di dunia. Satu berada di Istana Siak yang terawat dengan baik dan satunya lagi berada di Jerman. Sumber musik yang digunakan yakni berupa piringan yang terbuat dari besi yang berbentuk lingkaran. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu bilik yang berada di lantai atas Istana Siak. Jika kita lihat tadi di bawah istana itu kental dengan adat Eropanya, sementara di lantai 2 ini sangat kental dengan adat Melayunya. Bisa kita lihat dari struktur bangunannya serta lantainya yang terbuat dari kayu. Nah, tepat di bilik ini juga kita dapat menemukan beberapa pakaian peninggalan dari keluarga kerajaan. Di sini dapat kita temukan pakaian beserta tanjaknya, dan di sini juga ada beberapa pedang peninggalan kerajaan. Ini merupakan beberapa peninggalan dari kerajaan Siak, yaitu alat-alat musik dan beberapa alat masak yang dilindungi baik di lemari kaca. Nah, di lantai 2 ini pula bisa kita temui beberapa alat masak dari keluarga kerajaan beserta alat-alat makan dari kerajaan tersebut. Selain dari alat-alat makan ini, bisa kita jumpai pula di atas ini juga bisa kita jumpai beberapa miniatur. Nah, miniatur ini merupakan paket perahu lancang kuning atau disebut dengan The Market of Lancang Kuning. Di lantai 2 ini kita bisa menemukan beberapa kamar, yaitu yang pertama kamar sebelah kiri diisi oleh beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan, yaitu seperti alat-alat perang dan lukis-lukisan. Sementara di kamar sebelah kanan ini bisa kita temui beberapa nampan dan alat-alat musik dari keluarga kerajaan. Di salah satu bilik yang ada di lantai atas, kita bisa menjumpai banyak sekali peninggalan kerajaan. Ini mampu menambah wawasan kita tentang peninggalan kerajaan Siak. Ini adalah beberapa peninggalan kerajaan berupa alat masak dan gambar-gambar di salah satu bilik lantai atas kerajaan Istana Siak. Setelah melihat banyak peninggalan kerajaan Siak di lantai 2 istana, saatnya kita melihat beberapa peninggalan kerajaan Siak yang ada di halaman belakang istana. Saat ini saya berdiri tepat di depan Istana Latifah atau disebut juga dengan Istana Peraduan. Istana ini merupakan mahar yang diberikan oleh raja kepada istri pertamanya, yaitu Syarifah Latifah. Dan istana ini digunakan juga untuk tempat istirahat oleh keluarga. Tugu penyerahan kedaulatan kerajaan Siak Sultan Syarif Qasim II kepada Presiden Insinyur Soekarno-Hatta atau dikenal dengan nama Tugu Naga Betangkup pada tahun 1946 silam. Tugu ini merupakan lambang besarnya jasa Sultan Siak dalam menjaga dan mengembangkan budaya di negeri istana. Dari tugu ini pula dapat kita ilustrasikan sejarah yang pernah terjadi di Istana Siak, mulai dari perang melawan penjajah, merayakan kebebasan ataupun kemerdekaan dari jajahan bangsa Belanda, menyambut Insinyur Soekarno-Hatta, dan berbagai cerita sejarah Kesultanan Siak lainnya. Saat saya berkunjung di kawasan Istana Siak, saya melihat beberapa wisatawan mengabadikan momen dengan berfoto di Tugu Naga Betangkup ini, baik seorang diri maupun bersama keluarga. Apalagi tugu ini sudah menjadi salah satu objek wisata yang ada di area Istana Siak. Banyak pohon berada di sisi kanan, kiri, dan depan, sehingga kamu bisa menikmati keseluruhan objek Istana Siak dengan bersantai di bawah pohon yang rindang. Apalagi posisi tugu ini tepat di pinggir Sungai Jantan, atau yang lebih dikenal dengan Sungai Siak. Kamu juga bisa menikmati pemandangan Sungai Siak dari dekat tugu ini. Setelah mengunjungi Istana Siak dan melihat beberapa peninggalan yang berada di kawasan Istana Siak, kami pun segera pulang ke rumah. Apalagi jam sudah menunjukkan waktu sore hari. Jalanan yang berada di kawasan Istana Siak sangatlah menarik. Terdapat pot bunga besar yang berisi bunga-bunga membuat mata menjadi sejuk. Perpaduan yang indah antara Sungai Siak dengan bunga yang cantik, apalagi jalan yang begitu mulus dan bersih, menambah kenyamanan jika kita mengunjungi Siak Sri Indrapura. Nah, itulah beberapa peninggalan dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita dapat melihat banyak sekali peninggalan berharga kerajaan yang membuktikan betapa kayanya Kesultanan Siak pada masa itu. Benda-benda peninggalan yang masih bagus menandakan barang peninggalan dirawat oleh pengelola kawasan Istana Siak dengan sangat baik, agar dapat terus dilihat dan menambah wawasan kita semua. Istana Siak menjadi salah satu tujuan wisata warga Riau karena istana ini cukup unik dengan menggabungkan gaya arsitektur Eropa,
Melayu, dan Arab. Bukan hanya itu saja, kini Siak sudah banyak menyediakan tempat wisata, seperti tangsi Belanda dan jembatan kaca.